softlandnya itu bakal ada bakteri, bakal ada jamur. Nah, kalau misalnya kalian sampai pakai softland yang udah ada jamurnya, udah ada bakterinya, nah nanti mata kalian bisa infeksi, bisa ukus. Nah, kalau misalnya ukus nggak diobati dengan total atau dengan maksimal sampai sembuh, ujung-ujungnya adalah mata kalian tuh bisa buta atau bisa sampai dibuang, teman-teman. Karena hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kalian ketemu lagi sama aku di YouTube channelnya aku. Jadi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa dong subscribe dulu, terus juga jangan lupa like dan bunyi lonceng supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru aku. Karena aku udah lama banget nggak bikin video tentang softland ataupun tentang kesehatan mata. Nah, kali ini aku bakal bikin video lagi karena aku lihat banyak banget nih antusias dari kalian yang sering komen terus juga nonton dari video-video aku sebelumnya. Menurut aku sekarang ini penggunaan softland bukan hanya sebagai alat bantu, teman-teman, untuk membantu kita melihat dengan jelas, membantu kita supaya penglihatannya menjadi lebih terang gitu, lebih jelas gitu melihat objek. Tapi softland juga udah menjadi kebutuhan apa, teman-teman? Kebutuhan kecantikan. Jadi udah jadi kosmetik nih, teman-teman. Udah jadi suatu kebutuhan. Kalau kita pakai softland, kita bakalan kelihatan lebih cantik lagi, teman-teman ya. Nah, jadi kalian pun jadi bingung nih pasti kan, bingung untuk memilih berbagai softland yang cocok ataupun sesuai nih sama kalian kan. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum kalian membeli softland, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Nah, hal yang pertama adalah jenis softland. Nah, sebelum kita beli softland, kita harus tahu dulu jenis softland apa yang kita butuhkan. Misalnya nih, kalian pakai kacamata. Kacamatanya itu ada minusnya atau plusnya. Nah, sebelum kalian beralih ke pemakaian softland, kalian harus tahu dulu dong, teman-teman, sebagai apa nih softlandnya. Apakah softland normal ataupun softland yang biasa nggak ada ukurannya, atau softland yang memang untuk mengobati. Jadi jangan salah pakai. Jadi misalnya nih, softland ini kalian suka banget nih sama softland yang satu merek ini. Jadi softland yang satu merek ini tuh ukuran yang tersisa atau stoknya itu cuma adanya minus 0,50, teman-teman. Nah, sedangkan mata kalian itu normal, kalian tetap memaksakan untuk membeli softland tersebut karena kalian udah saking sukanya nih sama softland ini. Jadi sebenarnya itu nggak boleh, teman-teman, karena kalau mata kita normal, kita nggak boleh pakai softland yang ada ukurannya atau ada minusnya. Misalnya kayak yang aku jelasin tadi, minus 0,50, nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena mata kita tuh normal. Kalau kita pakai softland yang ukuran 0,50, otomatis penglihatannya bakal jadi kabur, teman-teman. Kenapa jadi kabur? Karena mata kita normal dan nggak butuh alat bantu, teman-teman. Tapi kita malah menggunakan alat bantu, otomatis mata kita akan jadi kabur, teman. Jadi hal yang kedua adalah kalian harus melihat kadar air dari softlandnya. Jadi sebelum beli softland, yang kalian harus perhatikan adalah kadar airnya, teman-teman. Misalnya kadar airnya tuh ada 45% atau 55%, teman-teman. Biasanya tertera sih di box kemasannya. Jadi kalian lebih tahu kalian harus menggunakan softland apa, teman-teman. Karena kalau mata kita tergolong mata yang kering, kadang kita nggak bisa pakai softland yang kadar airnya itu atau kandungan airnya itu dengan beberapa ukuran gitu, misalnya 45 atau 55. Kalian biasanya harus pakai misalnya yang ukuran 42% atau 45% kalau kalian matanya kering gitu, teman-teman. Nah, supaya kalian tahu kandungan air yang cocok untuk mata kering apa, kalian bisa nonton video-video aku sebelumnya ya, teman-teman. Jadi hal yang ketiga adalah waktu pemakaian softland. Jadi kalian harus tahu dulu nih, biasanya untuk waktu pemakaiannya itu softlandnya itu ada durasinya, itu ada tertera di boxnya, teman-teman. Misalnya softlandnya itu ada yang pemakaian 1 day, sekali pakai langsung buang, atau ada yang 6 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian, ada yang 1 tahun, dan bahkan ada yang 1 bulan ataupun 1 mingguan, teman-teman ya. Jadi sebelum kalian beli, kalian harus tahu dulu kalian tuh butuh softland yang
berapa lama teman-teman? Apa kalian butuh softline yang one day sekali pakai langsung buang, atau kalian butuh softline yang pemakaiannya 6 bulan? Jadi kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan masa pemakaiannya, kalian udah nggak boleh lagi pakai teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya softline yang 6 bulan nih kita pakai sampai 1 tahun, itu tuh membahayakan mata kalian sendiri teman-teman. Kenapa membahayakan mata kita? Ya karena kalau misalnya dilanjutkan untuk pemakaian, maka mata kita tersebut akan infeksi. Kenapa akan infeksi? Karena udah terdapat banyak jamur ataupun bakteri yang ada di softline-nya. Karena dia untuk pemakaian 6 bulan gitu teman-teman, kan yang pemakaian setahun. Jadi kalau misalnya kalian pakai setahun itu udah nggak bisa, karena di situ udah ada jamur, udah ada bakterinya. Dan kalau misalnya mata yang udah infeksi dan kalian nggak mengobatinya dengan tuntas atau sampai selesai atau total sampai sembuh, nah mata kalian tuh bisa sampai ukus atau ada cicatriknya teman-teman, ada bekas lukanya gitu di mata. Selanjutnya yang keempat, kita akan bahas tentang tanggal kadaluarsa. Kenapa? Karena biasanya beberapa teman-teman aku sih, atau beberapa orang yang aku temui gitu kan, ada yang pakai softline-nya itu lebih daripada tanggal yang seharusnya udah nggak dipakai, atau udah kadaluarsa teman-teman. Karena kalau misalnya dia bisa dipakai sampai misalnya bulan Januari. Nah, di bulan Desember atau udah memasuki Januari itu udah nggak boleh dipakai lagi teman-teman. Nah, bahkan ada yang pakai sampai Mei gitu yang aku temui, padahal udah habis masa pakainya, sampai Januari 2022 misalnya, sedangkan dia pakai sampai bulan Mei 2022 gitu. Itu udah nggak bisa lagi teman-teman, karena udah melewati kadaluarsa. Nah, nanti di softline-nya itu bakal ada bakteri, bakal ada jamur. Nah, kalau misalnya kalian sampai pakai softline yang udah ada jamurnya, udah ada bakterinya, nah nanti mata kalian bisa infeksi, bisa ukus. Nah, kalau misalnya ukus nggak diobati dengan total atau dengan maksimal sampai sembuh, ujung-ujungnya adalah mata kalian tuh bisa buta atau bisa sampai dibuang teman-teman. Karena udah gimana ya, matanya tuh udah luka banget gitu dan udah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi supaya kalian dapat menjaga mata kalian tuh nggak boleh pakai lagi softline yang udah kadaluarsa teman-teman. Dan hal yang terakhir adalah kalian harus nyaman sama softline-nya, atau pilih softline yang bikin kalian nyaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak nyaman menggunakan softline tersebut, nah softline itu akan bikin mata kalian jadi merah gitu teman-teman. Dan kalau merah kan nggak mungkin kalian memaksakan untuk terus memakai softline itu kan. Jadi dia udah nggak membantu untuk penampilan ya teman-teman, untuk kosmetik, untuk kecantikan. Karena ketika kita pakai softline-nya, malah softline-nya itu malah bikin mata kita jadi merah gitu teman-teman. Jadi biasanya bahan yang paling nyaman sih menurut aku sejauh ini ya, yang aku tahu dan aku pakai dan aku gunakan, itu adalah silikon hidrogel. Nah, jadi silikon hidrogel ini dia itu dapat menyerap oksigen teman-teman. Di saat kita tetap pakai softline, mata kita atau lebih tepatnya sih kornea mata kita. Nah, kornea mata kita yang ditempeli oleh softline tersebut, dia juga butuh oksigen teman-teman. Dia juga butuh asupan makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai softline itu sampai misalnya 8 jam ya maksimalnya pemakaian softline. Nah, kalian udaranya atau oksigen dari mata tuh tetap masuk ke dalam mata. Kenapa? Karena kita menggunakan softline berbahan silikon hidrogel teman-teman gitu. Jadi bahan tersebut tuh merupakan bahan yang paling nyaman sih sejauh ini yang aku temuin dan aku gunakan gitu teman-teman. Karena bahan tersebut ketika aku pakai softline-nya sampai 8 jam, ketika oksigennya tetap masuk ke kornea mata aku, ketika aku pakai softline-nya itu kayak nggak pakai softline gitu, kayak biasa aja, nggak ada beban gitu ketika aku pakai softline, kayak mata sendiri aja gitu teman-teman. Jadi karena bahannya itu bagus banget, jadi aku saranin kalian menggunakan softline yang berbahan tersebut teman-teman.
Semoga aja video aku kali ini tuh bermanfaat banget buat kalian teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang suka sama video aku ini, kalian jangan lupa komen ya teman-teman. Kalian mau komen apa aja, mau aku bikin video selanjutnya tentang apa. Nah, aku bakal jawab semua pertanyaan kalian dan aku bakal makin semangat bikin video-video tentang Softland selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng.